Mutiara Nasihat. Rangkaian Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Meskipun kita enggak punya apa-apa, meskipun kita fakir, meskipun kita miskin, tapi masih ada iman dalam hati kita, kita tetap dalam agama Islam. Kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kita masih membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, dan yang lainnya. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dengan kondisi yang ada sekarang ini, banyak orang-orang yang di PHK, ada yang tidak kerja lagi, ada yang kemudian dia tidak dagang, sehingga yang tadinya dia punya maisha, mempunyai penghasilan, kemudian tidak punya penghasilan, menjadi orang yang fakir, menjadi orang yang miskin. Kondisi yang kita alami sekarang ini, kita harus memulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki, apa Allah yang takdirkan kepada kita, itu yang terbaik buat kita. Yang harus kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, Zat yang Maha Pengasih dari semua yang pengasih, Arhamur Rahimin. Allah sayang kepada kita. Tapi harus kita ingat, kondisi seperti ini bukan hanya kita. Kalau kita lihat keadaan manusia di muka bumi ini, seluruhnya yang terbanyak itu mesti orang miskin, bukan orang kaya. Dari zaman para nabi, para rasul, dan dari zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, generasi yang terbaik dari umat ini, yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak pernah akan ada lagi sesudahnya. Generasi yang terbaik dari umat ini, yang berpegang teguh kepada Quran wa sunnah, yang melaksanakan agama ini. Mereka umumnya fakir, mereka umumnya miskin. Ada di antara sahabat yang kaya, tapi kondisi mereka banyak yang fakir, banyak yang miskin, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadits Nabi yang sahih. Maka dalam seperti ini kita harus melihat bahwa kita sebagai seorang yang fakir, miskin, Allah sudah takdirkan. Meskipun kita wajib untuk berusaha, tapi kondisi yang ada sekarang ini kondisinya di rumah saja. Nanti setelah ini kita harus berjuang lagi untuk mencari maisha, mencari nafkah. Dalam keadaan yang seperti ini kita harus sabar. Ini keutamaan orang yang miskin dan sabar. Banyak keutamaannya. Ada orang yang mengatakan bahwa orang kaya itu dia diutamakan oleh Allah, orang miskin dihinakan oleh Allah. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Fajr di ayat 15 sampai ayat 17. Di surah Al-Fajr Allah berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Allah menyebutkan, adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabbku telah memuliakan aku. Namun apabila Rabbnya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabbku telah menghinakan aku. Sekali-kali tidak, kata Allah. Ini surah Al-Fajr ayat 15-17. Di ayat ini Allah mengatakan di ayat 17-nya kalla. Sebenarnya tidak demikian. Yang benar bahwa kemuliaan seorang hamba yang sesungguhnya yaitu dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mentauhidkan Allah dan taat kepadanya. Dan sebaliknya, kehinaan yang sebenarnya yaitu jika seorang hamba tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, serta dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Itulah orang yang hina. Jadi kekayaan maupun kemiskinan sama-sama ujian dari Allah. Bahwa kekayaan, kemiskinan semuanya ujian dari Allah Ta'ala. Allah sedang menguji manusia tentang orang kaya dan orang miskin, yang mana yang paling utama? Yang paling utama dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana ditanyakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Yang mana yang paling utama antara orang kaya atau orang miskin? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang paling takwa kepada Allah dari keduanya. Artinya orang kaya yang dia takwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya, itu dia sangat mulia. Atau orang miskin yang dia bertakwa kepada Allah, yang dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, jelas ini yang paling mulia. Dari keduanya, apakah dia kaya atau miskin, yang paling mulia itu yang paling takwa dari keduanya. Itu yang paling mulia. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. Jadi penjelasan Syekhul Islam ini menjelaskan bahwa manusia itu yang paling mulia yang takwa, sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Sungguh Allah itu Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ikhwani fiddin, azakumullah. Keadaan manusia tidak selamanya tetap, mesti ada perubahan. Terkadang ada orang yang dia miskin, kemudian dia berjuang, dia berusaha, dan digantungkan hidupnya hanya kepada Allah, dia tawakal, kemudian diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala. Ada juga orang-orang yang kaya, yang tadi kaya raya, kemudian dia lengser dari jabatannya, atau bangkrut perusahaannya, atau juga dia rugi usaha dagangnya, kemudian jadi orang miskin. Dan juga banyak terjadi. Makanya dalam hidup ini ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang, terkadang juga menang kalah. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa tilkal ayyam, dan hari-hari itu kami pergilirkan, kami putarkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Dalam surah Ali Imran ayat 140. Berputar hari ini. Enggak selamanya orang itu susah terus, enggak. Tapi ketika kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang
yang miskin, kita harus sabar. Harus sabar. Dan orang miskin disebutkan oleh para ulama yaitu orang yang hidupnya tidak berkecukupan. Fakir dan miskin disebutkan oleh para ulama, fakir artinya orang yang membutuhkan, sedangkan miskin adalah orang yang hina dan orang yang lemah. Itu dalam kitab Ahkamul Fakir wal Miskin oleh Dr. Muhammad Umar bin Salim Bazmul. Kalau Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan bahwa fakir, definisi fakir, mereka adalah yang tidak mempunyai sesuatu sama sekali, nggak punya sama sekali, itu fakir. Sedangkan miskin, mereka adalah orang-orang yang mempunyai sesuatu tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Lafaz penamaan fakir dan miskin apabila disebutkan secara mutlak masing-masing, misalnya lafaz fakir, maka masuk dalamnya miskin. Apabila disebutkan miskin, maka masuk dalamnya fakir. Dan apabila disebut secara bersamaan lafaz fakir dan miskin, maknanya berbeda. Seperti kalimat Islam dan iman. Islam dan iman kalau berpisah maknanya sama. Tapi ketika sama-sama Islam dan iman, maka Islam diartikan dengan amal-amal yang zahir, sedangkan iman amal-amal yang batin. Kemudian orang yang miskin adalah orang yang hidupnya tidak berkecukupan, tidak punya kepandaian untuk mencukupi kebutuhannya, dan tidak ada yang tahu bahwa dia miskin, dan dia tidak minta-minta kepada manusia. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi bersabda SAW, "Laisal miskinu bihadha at-tawaf alladhi yatufu 'ala an-nas, fatarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani." Qalu, "Famal miskin ya Rasulullah?" Qala, "Alladhi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fayatasaddaqu 'alaihi wa la yas'alu an-nasa syai'a." Kata Rasulullah SAW, orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta kepada orang lain agar diberikan sesuap dan 2 suap makanan dan 1-2 butir kurma. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu siapa yang dimaksud dengan fakir? Ya, siapa yang dimaksud dengan miskin?" Beliau SAW menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak berkecukupan dan tidak ada yang menyadari kemiskinannya sehingga tidak ada yang memberinya sedekah atau zakat, dan mereka tidak mau minta-minta sesuatu pun kepada orang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang miskin dan fakir yang tidak minta-minta kepada manusia ini lebih diutamakan untuk kita berikan zakat atau sedekah. Seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 273. Allah berfirman, "Lil fuqara'i alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Apa yang kamu infakkanlah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di muka bumi ini. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-ciri mereka. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 273. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata tentang tafsir ayat ini, maksudnya sudah selayaknya kalian mencari fakir miskin untuk kalian berikan sedekah kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang terhalang dirinya dari melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat kepada Allah, dan mereka tidak memiliki jalan untuk mewujudkan kehendak mencari nafkah, atau malah mereka tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, sedang mereka menahan menjaga diri dari meminta-minta, yang bila mereka dilihat oleh orang-orang bodoh maka pastilah mereka akan menduga atau menyangka bahwa mereka orang kaya.
karena mereka tidak mau minta-minta secara umum. Dan bila mereka harus meminta, mereka harus meminta artinya terpaksa mereka minta karena sangat terpaksa. Mereka tidak memaksa dalam memintanya. Inilah golongan fakir miskin yang lebih afdal, lebih utama kalian memberikan infak untuk memenuhi kebutuhan mereka, membantu mereka kepada maksud dan tujuan mereka dan kepada jalan kebaikan, dan sebagai rasa terima kasih kepada mereka atas sifat sabar yang mereka miliki serta kuatnya harapan mereka hanya kepada Allah Maha Pencipta, bukan kepada makhluk. Walaupun demikian, berinfak dalam segala jalan kebaikan dan menutupi semua kebutuhan di mana saja, maka semua itu adalah kebaikan dan pahala serta ganjarannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untayan Mutiara Nasihat.